Nah, yang terakhir kita akan belajar menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika DHP-nya diketahui. Jadi kalau tadi kita membuat DHP pertidaksamaannya diketahui, sekarang kita dibalik. DHP diketahui, kita nyari pertidaksamaannya. Nah, ini pertama teman-teman harus bisa menentukan persamaan garis lurus dulu. Nah, saya kasih triknya ya. Misalkan ada suatu garis lurus, dia memotong ini sumbu Y, ini sumbu X, memotong sumbu Y di A dan memotong sumbu X di B. Maka persamaan garis ini ya adalah AX tambah BY sama dengan AB. Oke. Jadi nilai A atau titik potong terhadap sumbu Y dia menjadi koefisien X, nilai B-nya menjadi koefisien Y, dan konstantanya itu hasil kali dari A dan B. Contoh. Nah, kemudian tentukan DHP dengan cara yang tadi kita pelajari. Contohnya, tentukan pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah. Oke. Nah, lihat dulu titik potong sumbu Y. Di sini 3, maka dia menjadi koefisien X. 3X. Titik potong terhadap sumbu X di sini 2, dia menjadi koefisien Y. Positif kan, berarti tambah 2Y. Nah, ini kan di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri berarti apa? Untuk X positif kurang dari sama dengan 3 kali 2 A kali B kan. 3 kali 2 6. Nah, maka inilah pertidaksamaan untuk daerah yang diarsir. Oke, sekarang kita bahas satu contoh lagi. Contohnya ini soalnya tentukan sistem pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah. Nah, ini DHP-nya daerah sini, kita akan mencari sistem pertidaksamaannya. Oke. Nah, kita coba dari garis yang sebelah sini dulu ya. Di sini memotong sumbu Y-nya di sini, memotong sumbunya di 4, kemudian memotong sumbu X-nya di 3. Maka persamaan garisnya adalah 4X, 4X. Ini jadi koefisien Y tambah 3Y. Untuk garis ini daerah yang diarsir berarti kan sebelah kanannya, artinya tandanya lebih dari sama dengan. Ingat, sebelah kanan untuk X positif berarti lebih dari sama dengan 3 kali 4 12. Oke. Nah, ini garis yang pertama. Garis yang kedua yang sebelah sini ya, yang sebelah sini teman-teman, lihat titik potong sumbu Y nya di 3, berarti ini akan menjadi koefisien X 3X, kemudian memotong sumbu X nya di 5, ini menjadi koefisien Y, jadi tambah 5Y. Nah, untuk garis yang sebelah sini arsiran itu ada di sebelah kirinya, maka tandanya kurang dari sama dengan. Nah, kemudian konstantanya kalikan 3 kali 5 15. Nah, belum selesai, ada batas sebelah sini, ini kan tidak diarsir ke bawah kan, artinya Y-nya harus sebelah atas, artinya Y-nya harus positif, maka Y lebih dari sama dengan 0. Jadi sistem pertidaksamaannya adalah 4X tambah 3Y lebih dari sama dengan 12, kemudian 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 15, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya sudah cukup, tapi mau teman-teman tambahin X lebih dari sama dengan 0 boleh juga. Oke, sekarang kita bahas beberapa contoh soal ya. Oke, sekarang kita bahas contoh pertama. Daerah penyelesaian pertidaksamaan 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 12. 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 12. Nah, kita cari aja titik potong sumbu X dan sumbu Y. 3X tambah 4Y kita jadikan dulu sama dengan ya, sama dengan 12. Kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kalau X-nya 0, abaikan X-nya, berarti kita peroleh 4Y sama dengan 12. Maka Y-nya berapa? Y-nya 12 dibagi 4, Y-nya 3. Kemudian sekarang kalau Y-nya 0, abaikan Y-nya, lihat X-nya saja. 3X sama dengan 12, maka X-nya adalah 12 dibagi 3, X-nya 4. Maka titik potongnya adalah 0,3 dan di sini 4,0. Oke. Nah, mana grafik yang memotong 0,3 dan 4,0? Yang ini oke. Kemudian lihat juga tandanya ya, tandanya
Di sini koefisien X-nya itu positif dan tandanya kurang dari. Artinya arsirannya di sebelah mana? DHP-nya ada di sebelah kiri. Oke, jadi gak mungkin yang ini, gak mungkin yang ini. Oke, karena ini yang A dan C arsirannya di sebelah kanan, DHP-nya di kanan. Nah, pilihan kita tinggal B, D, atau E. Lihat aja sekarang titik potongnya. Titik potongnya 0,3 dan 4,0. 0,3 oke, sesuai, 4,0 sesuai, dan arsir sebelah kiri. Yang ini, yang B adalah jawabannya. Kalau yang D memotong di 0,4 dan 3,0, tidak sesuai dengan titik yang tadi kita cari. Nah, kalau yang E gimana? Nah, yang E ini ada batasannya, ya enggak? Si arsirannya dia nggak tembus ke sebelah sini, berarti dia ada 3 pertidaksamaan. Ini harus ada X lebih dari sama dengan 0, kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Karena Y nya juga nggak boleh negatif, tidak arsir ke bawah, dan X nya juga tidak negatif. Jadi di sini ada 3 pertidaksamaan kalau yang E. Jadi bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yang sebelah sini. Oke, sekarang kita bahas contoh kedua. Daerah penyelesaian pertidaksamaan 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 6. Di sini x-nya positif, tandanya lebih dari, maka arsiran itu harus berada di sebelah kanan. DHP-nya ada di sebelah kanan. Jadi jawaban tidak mungkin ini, tidak mungkin ini, dan tidak mungkin yang ini. Oke, pilihan antara A dan C. Untuk menentukan yang mana jawaban yang tepat, kita cari aja titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita jadikan X-nya 0, abaikan nilai X-nya, ini anggap sama dengan dulu ya. 3Y sama dengan 6, maka Y-nya berapa? 6 dibagi 3, Y-nya 2. Sekarang kita jadikan Y-nya 0, abaikan Y-nya, lihat X-nya. 2X sama dengan 6, maka X-nya adalah 6 dibagi 2, X-nya itu 3. Jadi titik potong adalah 0,2 dan 3,0. 0,2 dan 3,0 antara A dan C. Ini berapa? 0,2, ini 3,0. Maka jawaban adalah yang A. Sementara yang C 0,3, ini 2,0. Bukan kan? Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x min 8 kurang dari sama dengan 0. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu ya, karena variabelnya cuma satu. Ini kita sederhanakan dulu bentuknya. 2x min 8 kurang dari sama dengan 0. Ini sama aja dengan 2x kurang dari sama dengan 0 tambah 8 gitu kan, atau sama dengan 8. Maka x kurang dari sama dengan 8 dibagi 2, 4. Nah, ini bentuk sederhana dari pertidaksamaan ini ya. Teman-teman buat aja dulu garis X sama dengan 4 ya. X sama dengan 4 berarti kan gini, X sama dengan 4. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nilai X nya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini X sama dengan 4. Nah, karena pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, kalau kurang dari berarti kan daerah kiri kan. Nah, berarti dari 4 ke kiri, ada nggak? Nah, berarti jawabannya yang C. Nah, garis ini ya, garis ini garis X sama dengan 4. Nah, kalau tandanya kurang dari sama dengan, berarti kita arsir atau DHP-nya ada di sebelah kirinya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Kalau yang A ini gimana? Berarti dia Y lebih dari sama dengan 4. Dari Y sama dengan 4 ke atas berarti lebih dari. Kalau yang ini Y sama dengan 4. Arsir ke bawah, Y kurang dari sama dengan 4. Kalau ini X lebih dari sama dengan 4. Ini X negatif 4. X kurang dari sama dengan negatif 4 kalau yang ini. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke contoh terakhir. Oke, sekarang kita bahas contoh keempat atau contoh terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini. Daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Kemudian 3x tambah 5y kurang dari sama dengan 15. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, yang sebelah sini kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini kita ganti aja dulu jadi sama dengan ya. Kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y nya.
Kalau X-nya 0, abaikan X-nya, kita peroleh 3Y sama dengan 12. Maka Y-nya berapa? 12 dibagi 3, 4. Sekarang kalau Y-nya 0, maka kita peroleh 4X sama dengan 12. X-nya berapa? 12 dibagi 4, X-nya 3 ya, 0,4 dan 3,0. Kemudian yang kedua yang ini kita jadikan sama dengan juga 3X tambah berapa? 5Y tambah 5Y kurang dari sama dengan 15, kita jadikan sama dengan ya. Kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau X-nya 0, maka 5Y sama dengan 15. Y-nya berapa? 15 dibagi 3, Y-nya 3. 15 dibagi 5 ya. 15 dibagi 5, Y-nya 3. Sekarang kalau Y-nya 0, kita lihat X-nya, 3X sama dengan 15, maka X-nya 15 dibagi 3, X-nya 5. 0,3 dan 5,0. Oke. Kita cari yang sesuai ya. Yang pertama memotong X di 3 dan memotong Y di 4. Memotong X di 3 dan memotong Y di 4, ini udah sesuai ya. Nah, yang ini tandanya apa? Kurang dari. Kurang dari berarti kan daerah kiri arsirannya. Ya enggak? Nah, ini sesuai juga, ini daerah kiri yang diarsir. Kemudian garis yang kedua 0,3 5,0, memotong X di 5, memotong Y di 3. Memotong X di 5, memotong Y di 3, sesuai juga. Nah, yang ini tanda pertidaksamaannya apa? Kurang dari, berarti kan daerah kiri. Nah, daerah kiri juga. Ya enggak? Nah, jadi arsirannya itu bukan sebelah sini teman-teman. Yang kena arsir oleh semuanya daerah sini nih harusnya. Ya enggak? Harusnya yang terarsir daerah sini ya. Kenapa daerah sini? Dari garis ini ke kiri, kemudian dari garis ini juga ke sebelah kiri, berarti daerah sini seharusnya. Jadi jawabannya yang mana? Yang D, ya enggak? Dari garis pertama itu yang memotong X di 3 dan memotong Y di 4, arsir kiri ya. Saya arsir pakai tanda yang beda. Nah, arsir sebelah kiri dengan warna yang beda aja. Kemudian yang kedua memotong X di 5, memotong Y di 3, arsir juga ke sebelah kiri. Nah, yang ini juga arsirnya ke sebelah kiri. Nah, di sini teman-teman lihat daerah yang kena arsir itu daerah sini nih. Ini kena arsir oleh dua-duanya. Jadi otomatis jawabannya adalah D, daerah sini, DHP-nya. Tapi nggak boleh tembus sumbu X dan sumbu Y ya. Nggak boleh melewati ini. Kenapa? Karena ada syarat. X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi cukup daerah sini aja. Oke, jelas ya? Kalau belum jelas silahkan putar ulang lagi videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita program linear belum tuntas ya. Ini hanya bagian satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.